itu nggak masalah. Nah, sehingga saya untuk mengontrol biar masih oke, maka saya pakai FM plus 5. Karena di situ maksimumnya selesainya H plus 5 kurang, tidak masalah. Ya. Karena kan masih 3 hari nih. Kalau saya coba karena kan berhubung kita kan nggak tahu ya, kita kerjakan dari awal sampai ke belakang. Ya. Itu nggak masalah. Nah, ketika sudah kita selesai tentukan slot-slotnya semua dulu, baru kita akan ubah terkait dengan percepatan itu, terkait dengan processor. Ya. Jadi boleh kalian atau misalkan di sini pakai misalkan 2SS plus 4 nggak pas di 250 boleh silakan. Yang penting adalah startnya kalian itu wajib sesuai dengan tanggal ini. Oke, itu yang pentingnya di situ startnya. Untuk apa? Untuk mempermudah finalnya nanti. Kalau ada keterlambatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan apa itu resource as sama resource in. Ya. Oke, fungsinya apa? Maka di sini digunakan untuk memasukkan terkait dengan biaya, terkait dengan pekerja, terkait dengan nanti alokasi overhead kalian, kemudian ada biaya lembur dan lain sebagainya. Oke, itu. Kenapa pakai namanya terkait dengan resource sheet? Resource sheet itu sebagai rincian atau analisa harga satuan pekerjaan di tiap item. Boleh dimasukkan dalam jumlah RAB, ada masuk dikembalikan di ASP. Maka contohnya gini. Di dalam soal, ya, itu kan kalian menemukan langsung di rekapan RAB-nya atau RAB-nya ya. Kalau kalian di dalam IPK itu kan ada AHSP, ya. Sehingga kan tahu volume atau analisa per item ini berdasarkan harga satuan per itemnya lagi. Nah, sedangkan kita bisa jadi ketika kalian BOQ di lapangan, ketika kalian melakukan pengadaan tender dan sebagainya, itu yang didapatkan hanya BOQ, bukan analisa. Gitu. Makanya kalian bisa menggunakan dengan sistem yang tadi saya jelaskan untuk rekapan saja. Kalau pengen lebih rinci boleh. Jadi materi. Jadi maka ketika daftar material atau resource name ini kita bisa memilih nanti tipenya mau material, pekerja atau sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya ini biasanya digunakan untuk alat. Itu misalkan menggunakan eskavator atau menggunakan tower crane dan sebagainya. Itu. Oke. Kemudian dalam resource name-nya itu ada 3 hal tipe tadi. Maka kalau work itu kita sampaikan berdasarkan ketika kalian sama seperti di dalam perencanaan pengendalian proyek disuruh membuat alokasi tenaga kerja. Ya kan? Ada tipe pekerja mulai dari mandor ya, kemudian kepala tukang, pekerja sampai dengan yang lainnya pekerjaannya. Berdasarkan koefisien ya. Kayak kemarin kan di dalam ASP terkait dengan alokasi tenaga kerja kalian kan manual. Ya, menentukan jumlah pekerja, menentukan durasi. Kalau menggunakan MS Project itu kalian langsung bisa otomatis sesuai dengan koefisien kalian. Jadi kami. Jadi kalau kalian pertama kan manual, mulai dari alokasi tenaga kerja. Coba saya coba buka untuk filenya. Kalian
menggunakan alokasi tenaga kerja itu kan berdasarkan koefisien yang ada di sini ya. Koefisien kemudian ketemu jumlah pekerja yang ada di situ ya. Untuk menentukan durasinya. Nah ini ya, jadi kan kalian pakai analisa kebutuhan orang seperti manual seperti ini ya, mulai dari pekerja, pembantu dan sebagainya. Sehingga nanti di dalam alokasi kalian menentukan dengan jumlah ya, kemudian nanti dicari grafik seperti ini ya, perharinya, totalnya ya maksimum sekian, karena kumulatif dari tiap harinya. Ya. Ada batasan per meter persegi per orangnya berapa ya, gitu. Nah, kalau di dalam segmentasi nanti di MS Project itu kita bisa per segmen sendiri-sendiri langsung otomatis muncul jumlahnya, itu bisa. Oke, tuh ini secara teori dulu ya. Kemudian ada material, kemudian ada cost ya terkait dengan harga tersebut ya, harga satuan. Tetapi di situ tidak boleh ada overhead, benar-benar harga satuan murni. Karena di dalam segmentasi di sini ada namanya overtime rate atau OVT rate di sini. Ini fungsinya apa? Untuk satu, untuk misalkan pekerja, maka di situ ada biaya lembur per jamnya berapa atau overtime-nya. Termasuk dengan misalkan material, misalkan ada overtime atau overheat berapa persen, itu kita bisa menentukan di sini. Karena apa? Agar menjaga standar rate ini, ketika kalian melakukan simulasi perpanjangan terkait dengan pekerjaan tersebut atau simulasi terkait dengan kecepatan, itu akan bisa terbaca dengan baik. Tidak merusak dari harga satuan yang normal. Misalkan kalian ketika melakukan scheduling simulasi, Pak, hari Sabtu dan hari Kamis itu saya ada lemburnya. Ternyata durasinya tidak sesuai, berubah lagi. Itu agar apa? Perharinya itu kalian bisa menentukan masih secara normal, tetapi ada overtime tadi di hari-hari tertentu. Nah, overtime itu akan terbaca di OVT rating. Gitu. Dia akan terpisah dari harga satuan tadi. Sehingga apa? Karena di sini kita inputkan itu berdasarkan satu secara general pekerja, bukan per item pekerja ya, bukan. Tetapi kalau di dalam resource sheet ini itu adalah master sheet sekalian, bukan per berdasarkan item. Kalau berdasarkan item nanti di dalam per itemnya. Oke, contoh satu saja ya. Jadi yang pertama, langkah pertama itu kalian ya, silakan masukkan terkait dengan pekerja. Maka di sini dalam result name kita masukkan saja mandor ya, sampai sesuai dengan ketentuan. Kalian boleh pakai menggunakan data alokasi di WIPA atau di pekerjaan tugas kalian yang lain sebelumnya, atau mau pakai saya share di Google Classroom.
Nah tuh baru tuh Ya. kostum. Coba di project. Pokoknya enggak di Ganjar atau project ada di. Nah Ini. pokoknya di Ganjar baru masuk situ ada research sheet namanya di sini pokoknya di sini nanti custom setting ini coba custom setting ini nggak ada ya? Oh, view. Nah tuh baru research sheet. Oh yang ini. Tinggal diklik aja. Berarti kalau ngembaliinnya kalau ngembaliinnya berarti ini ya. Kalau kembalinya Oke, silakan kalian bisa download di materi ini ya, dari satu di project ini ya. Oke, jadi di situ pertama ya, karena berhubung di dalam Excel-nya itu terbalik ya, maka kita coba dibalik kembali. Pakai aja buat download. Masukkan manggal pekerja kemudian itu. Oke, jadi silakan kalian masukkan seperti ini ya. Jadi memang kita ada terkait dengan mandor ya, kemudian pekerja, kepatutan dan sebagainya ya. Oke, sudah belum. Nah kemudian di sini ada inisial. Pak, inisialnya ini apa? Inisial ini adalah berdasarkan satu kata di awal resource-nya itu juga termasuk inisial langsung didapatkan dari kata awal dari resource-nya. Nah maksimumnya ini itu adalah maksimum pekerja dalam satu item resource-nya itu. Maka di sini kita akan ubah menjadi 1 ya, jangan 100%. Kalau 100% maka otomatis di situ dianggap pekerjaan tersebut sesuai dengan pekerjaan
Tapi berhubung misalkan material ini pekerja ini kalau kalian material baru bisa mata rezeki kita tidak. Tetapi kalau sudah orang kerja maka dia otomatis sudah dalam orang per hari di operasinya. Nah, standar rate ini kita masukkan sesuai dengan harga satuan atau harga dari pekerjaan tersebut. Ya. Di sini ini ada ini kalian masukkan nih. Atau kalian tadi kalau misalkan mau ngambil dari sini boleh ya enggak tulis manual belakang boleh belakang Scroll ke bawah. Ini berinisi ya. Kalau yang langsung ya? Atau ini memang per pekerja? Udah di bawah. Bawah paling bawah sih. Ini jauh. Terus geser ke sana. Hidungkan aja. Sama jauh. Enggak di file. File. Nah itu dulu. Terus jadi caps. oke ya. Nah, kemudian di sini ada standar rate ini adalah sesuai dengan harga satuan atau harga dari upah pekerja tersebut per harinya. Nah, overrate ya atau overtime rate-nya ini ada sebagai bentuk kalau dia lembur. Nah, itu boleh kalian masukkan secara manual ya, berdasarkan dari perhitungan kalian. Nah, boleh dengan harga satuan ini kalian kalikan paling tidak dikalikan atau plus 10% ya atau plus 30% dari harga tersebut. Ini tergantung planning kalian ya, tergantung dari kreativitas kalian mau berbuat seperti apa. Itu terkait dengan operate ya. Nah seperti ini ada dua harga pembeda antara yang harga standar dengan harga yang lembur atau overtime tadi. Oke. Nah. Oke. Ya. Bebas sesuai kreatif kalian. Persentase dari mana? Ya, dari anggaran tersebut, dari harga di upah ini. Kalau saya memasukkan sebesar 30%. Nah, tergantung dari kalian. Ya, berapa? Cara dia mandur di atas ini. Bukan ditupang ya. Iya, manual. Oke. Jadi memang di dalam segmentasi ini ya, dalam material, label dan sebagainya, maka memang kalau untuk tipe material itu kalau dimasukkan ini tidak bisa digunakan untuk tipe work dan cost ya, atau biaya dan sebagainya itu sudah terintegrasi karena kalian di dalam option itu sudah orang per hari, kemudian yang kedua cost itu sudah dalam rupiah ya. Kemudian terkait dengan inisial tadi ya sama dengan kata awal di dalam
potensial untuk ini ya dalam segmentasi ini kalian coba itu bisa karena di dalam sistem masuk ini sementara masih sesuai dengan yang ada di dalam misalkan KT berapa boleh. Nah ini fungsinya apa? Untuk memasukkan dalam di sini dalam baca itu akan muncul nantinya misiannya apa tanpa menulis secara utuh mandor bukan batu kan kepanjangan kita pakai inisial. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan resource planning pekerja. Nah, kemudian di situ kalian ya ketika sudah masukkan nah, di sini ada accurate ya, di mana di situ adalah proses pembayaran itu boleh secara persentase ada yang di awal sama di akhir. Jadi memang kita akan bisa mengontrol kira-kira minggu depan itu kita harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran tukang berapa bisa berdasarkan progres yang ada. Nah, jadi semua bersistem perhitungan secara otomatis. Tidak kita terus menghitung dan sebagainya. Tetapi menghitungnya itu hanya memasukkan terkait dengan persentase yang ada di lapangan. Oh kira-kira sekian itu berapa persen? Karena yang kita inputkan di dalam MS Project itu ada progress persentase per item. Jadi memang ada bantuan dari Excel ya, terkait dengan progres laporan. Tetapi kita bisa memanfaatkan itu untuk sekalian menghitung perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja. Jadi tidak perlu kita menghitung sendiri-sendiri, cukup langsung sesuai dengan hal tersebut. Ya, kemudian ya, di mana harga untuk golongan pekerjaan itu bisa dimasukkan di dalam kos as tadi berdasarkan item. Contohnya gini, maka sebenarnya golongan dan upah jasa ini berkaitan dengan kos ya. Di sini itu kita bisa masukkan. Kita masukkan misalkan ke golongannya itu sebesar 20 boleh atau berapa terkait dengan golongan mandor. Tetapi ini masih per item, tidak bisa kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam item pekerjaan karena itu kan golongan itu dalam artian masuk ke dalam item pekerjaan ya, bukan ke dalam pekerja. Oke, nah ini adalah segmentasi secara detail. Nah kemudian terkait dengan material, maka kalian bisa memasukkan di dalam pekerjaan berdasarkan Excel itu analisa terkait dengan AHSP ya. Nah, maka item pekerjaan itu yang kita masukkan hanya materialnya bahannya saja. Contohnya kita butuh pekerjaan pengukuran boplang ya. Boplang itu ada paku dan sebagainya dan koefisien ya. Kita copy dulu terkait dengan bahan atau copy kemudian kita paste di dalam result ini. Ada di sini. Nggak bisa ini 8.000 kok bisa 158 itu 8.000 jadi gimana ya? Di kopi aja nggak bisa. Oke, ini ada
ada koma, dia tidak akan bisa terbaca di dalam MS Project. Tergantung dari kalian. Di situ MS Project-nya koma atau titik. Nah, jadi harus sesuai dengan bilangan angka tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus mengedit terkait dengan titik komanya. Jadi kita ambil dari pekerjaan bahan ini yang fotokopi. Nah, lalu dia langsung otomatis ke paste. Karena tadi trouble itu karena memang koma tadi. Ya. Nah, ketika bahan ini maka kita ubah item tipenya itu ke material. Nah, daripada kalian ubah satu-satu, maka kalian seperti di Excel, di drag ke bawah, diklik yang ada pada ujung tersebut. Jadi akan muncul seperti ini, plus. Ya, kita drag aja ke bawah. Kemudian satuannya kita juga ambil dari pekerjaan yang ada di sini, satuan, termasuk harga satuan dan sebagainya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kos dan as tadi yang gorongan. Nah, gorongan ini maka biasanya kita masukkannya itu untuk item pekerjaan. Ya, nanti yang tipe yang sederhana kita cari yang tipe yang sulit dulu. Ya, biar kalian nanti bisa paham terkait hal yang sulit dulu. Oke, 3. Ya, kurang lebih kalian bisa mengikuti. Kalau misalkan tidak bisa mengikuti, angkat tangan aja, tidak apa-apa. Pak ulangi gitu ya. Oke, karena nanti di akhir sesi itu ada tugas kalian. Oke, kemudian terkait dengan resource name, ya, maka pekerja ini sudah masuk, bahan sudah masuk. Ya. Maka kita kembali lagi ke Gantt dengan klik Gantt ini. Ya. Nah, maka yang tadi ada pekerjaan boblak. Ya. Nah, kita tambahkan terkait dengan resource name ini. Masukannya ada di dalam resource name. Kalau kalian klik ujungnya di dalam segmentasi itu, di sini kalian ada yang muncul seperti ini. Nah, oke. Daripada kalian satu-satu mengeklik, ya, maka kalian cukup double klik di dalam resource ini atau di item pekerjaan tersebut, double klik akan mungkin seperti ini. Tax informasi. Kalau kalian pengen lebih detail lagi, ya, maka klik aja di informasi. Kalau ingin tanpa double klik, informasi di pojok kanan atas akan muncul seperti ini. Nah, maka kita masukkan terkait dengan resource name ini. Biasanya kita masukkannya berdasarkan analisa yang ada di sini. Di sini kan tidak semua tukang, ya, maka kita copy aja ini. Kita fotokopi, kita masukkan ke sini, atau kita klik manual. Tukang, kemudian ada mandor, tukang.
Oke. Jadi silakan masukkan sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi kita masukkan tukang, kemudian pembantu tukang, kemudian ada bahan tukang dan terakhir ada mabel. Ya. Kemudian bahan juga masukkan, ada paku, kemudian kayu, kemudian ada kayu lagi dengan design yang oke. Nah kemudian akan muncul unit seperti ini. Nah kita masukkan persentase itu, koefisien ini. Ini saya lupa terkait dengan persen. Caranya di operasinya itu gimana? Yang ini Ya. Itu dari nggak bisa. Itu dari sini, dari mana? dari hitungan kita. Di copy aja atau gimana? Yang tadi dikalikan. Ini asumsi. Kalau aku asumsinya kalikan 30% terus ditambahin hasilnya, dia dapat sekian, kayak punya bapak ya. Jadi buat sheet baru Cek baru. di bukan sheet sih, kolom baru di sini. Nanti buat ngitungin itu GSU. Ya. Nah ini aktifkan dulu editor. Mas gimana? Permisi Pak, Ya. itu nanti saya coba di option yang schedule Pak, kalau mau ngedokter cuma. Iya. Yang ini kan di dalam Kita tambahin hasilnya itu lagi, tambah F13 Yang atas lagi Pak, klik yang edit. edit. Ya. Oh, ini.
Dan di sosialnya masih manual ya Ringo kan. Oke, ini ya sekali lagi terkait dengan file tadi ya, maka di situ kalian masuk dalam segmentasi ya untuk resourcing ya. Kalian centang sesuai ini boleh atau memasukkan secara manual tadi ya. Nah, tetapi jangan lupa dengan titik koma ya. Ada yang masih terbacanya kalau misalkan titik dia tidak akan terbaca tuh, ada yang koma dan sebagainya ya. Nah, kemudian terkait dengan pekerjaan tersebut ya, maka di situ akan muncul resource ini hasilnya seperti ini. Fungsinya apa? Kita akan tahu terkait dengan harga satuan yang ada di dalam segmentasi ini ya. Itu akan muncul di dalam project, kemudian nanti kalian view, menu view, kemudian tables, kalian silakan pilih terkait dengan cost, maka dia akan muncul langsung total cost yang ada di area tersebut. Dan ini masih berdasarkan harga satuan ya. Oke. Ini memang di sini masih terkait dengan harga satuan, karena yang kita masukkan adalah koefisien harga satuan. Nah, tetapi kalau kalian ingin lebih memasukkan lebih detail, harga ini menjadi harga total keseluruhan dalam segmentasi volume yang kalian masukkan, ya, maka di situ kalian bisa masuk lagi terkait dengan main dorongan. Ya. Maka di situ kalian masuk lagi ke resource sheet, ya. Maka yang kalian masukkan di sini itu adalah sesuai dengan item pekerjaan yang ada di dalam sheet kalian. Ya. Kemarin kan kalian ada masuk sheet seperti ini. Ya. Kalian copy paste kan ini ya, sesuai dengan resource name yang ada di kaca di awal. Nah, sekarang kalau kalian ingin memastikan harga itu sama dengan harga di tadi, ya, maka kalian bisa mengklik semua ini, ya, kalian copy, kalian masukkan ke dalam resource sheet ini, akan muncul seperti ini. Nah, item pekerjaannya ini kalian ubah ke material semua, karena yang kita masukkan ya itu adalah volume tersebut yang ada harga satuan dan lain sebagainya. Oke, silakan itu dulu tahapnya kolom 4. Jadi silakan tadi ya, tadi kan kalian akan melaksanakan ya perincian pekerjaan. Nah, sekarang itu kalau kalian menggunakan secara total
kemudian kalian rubah tipe kalian itu ke material. Setelah itu masukkan satuan kalian, ya, satuan item pekerjaan itu ke dalam apa? Ke dalam kolom material, ya. Termasuk harga satuannya. Pak, kemarin itu kan ada pekerjaan sub, ya, atau judul sub, ya. Yaitu boleh kalian hilangkan, boleh kalian copy sekalian juga boleh, bebas. Yang penting tidak dimasukkan terkait dengan volumenya ketara dengan resource sheet nantinya. Oke. Setelah masukkan satuan, maka masukkan standar rate atau harga satuan itu berdasarkan tabel yang ada di soal, ya. Volume ini. Yang mana harga satuan, ya. Sorry. Oke, jadi itu ya. Jadi kalian ketika sudah copy paste resource name kalian, ya, kemudian juga materialnya kalian rubah jenis tipenya, kemudian satuannya sudah kalian copy, kemudian harga satuan juga sudah, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan di dalam baca. Jadi masuk kembali ke baca, ya, untuk memasukkan harga terkait dengan item pekerjaan tersebut bahkan di source name-nya. Pak, untuk mengembalikan tadi sama, kalian klik menu view tabel yang ada di dalam segmentasi bulletin ini. Fungsinya apa? Fungsinya ini seperti kayak kalian di Excel itu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sehingga di tabel sini sama, ini kita bisa rubah-rubah berdasarkan segmentasi yang akan kita masukkan. Nah, ini tadi kita masuk ke menu entry, ya, di awal itu. Maka di dalam resource name-nya ini, ya, kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal. Ini ada resource name. Pak, resource name ini didapatkan dari mana? Rumus segmentasi, jadi tidak satu-satu. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan petik 2, gitu ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan, ya, kemudian item pekerjaan. Jadi rumusnya resource name itu adalah sama dengan kemudian nama pekerjaan, kemudian petik 2, ya. Kemudian di sini ada abal dan simbol dan, kemudian ada petik 2 kurung buka kotak, kemudian ada petik 2, kemudian di situ ada simbol dan, ya. Kemudian baru item terkait dengan volume, ya, atau satuan volume, ya. Tetapi satuan volume kan juga kalian masukkan, ya, dalam jenis material. Maka yang dimasukkan adalah yang volumenya. Dan kita akan atur terkait dengan volume yang ada di
dimasukkan adalah nama pekerjaan dan kedua sesuai rumus ini sesuai dengan segmentasi resource name. Nah, nanti yang membedakan laptop kalian atau komputer kalian dengan yang lainnya itu adalah titik koma. Ya. Jadi kalau di situ volume BOP-nya itu masih koma, tetapi Excel kalian itu membacanya adalah titik atau MS Project membacanya titik, maka harus wajib diubah. Tuh, ya. Maka di dalam segmentasi tadi, ya, kan berhubung soalnya sudah saya plotting sekalian dengan soal dengan shortname, silakan kalian copy paste terkait dengan resource name itu ke dalam resource name yang ada di segmentasi tadi dalam project. Oke, dia akan muncul. Nanti tahunya dari sistemasi project di sini. Sehingga kalian bisa lihat total cost yang ada di situ sampai dengan desimalnya itu akan sama dengan yang ada di soal. Oke, itu wajib. Kalau berbeda maka bisa jadi volume kalian itu tidak terbaca dengan baik. Oke, sekali lagi ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kalian klik terkait dengan resource name kalian. Ya. Kemudian kalian isi terkait dengan resource name ini dengan apa yang soal saya berikan. Kalau misalkan di situ tidak terbaca atau copy paste-nya itu ada yang tidak copy dengan baik atau copy paste yang baik, maka itu ada perubahan terkait dengan titik koma yang diberikannya tidak terbaca. Karena nanti akibatnya dari mana? Dari cost ini tidak akan terbaca. Nah, sehingga solusinya bagaimana? Maka kalian pakai Excel tadi, kalian lakukan perubahan terkait dengan titik koma, pakai kontrol H, ya, pakai kontrol F ya, replace to atau kontrol H, monggo di replace, ya. Maka di situ nanti titiknya diganti koma atau komanya ganti titik sesuai dengan resources yang ada di sini. Lalu kalian copy paste lagi ke dalam MS Project. Itu. Oke, silakan Mbak tadi yang tanya. Maaf tadi saya telat di itu Pak. Untuk kemarin di resource kan masukkan kerjaan volume sama satuannya dan ada satuannya. Itu kembali ke ganja tapi itu online Pak. Oke, tadi ya ini sudah dikerjakan. Oke, biaya ya. Jadi kita masukkan tipe, material, kemudian standar rate, ya. Atau harga satuan itu dimasukkan semua. Ya. Kalau sudah kita klik baca ini kembali lagi ke dalam segmentasi. Nah, maka kalian misalkan tampilannya ini masih bingung, maka kalian cek di view, ya. Di view, menu view, maka di situ ada tabel di mana kalian bisa masuk ke segmentasi yang awal di entry. Nah, entry itu terdiri dari durasi, start, finish, processor, dan resource name. Oke, baik. Nah, resource name ini ya tadi kan 0, ya kosong. Maka kita isi ya dengan ada di dalam Excel soal resource name. Resource name didapatkan dari rumus mana ini? Bukan mengetik satu-satu. Ya, atau tidak mengetik satu-satu, maka bisa menggunakan itu. Jadi contohnya seperti ini. Sama dengan kemudian nama pekerjaan, kemudian ada dan ya,
kemudian ada jam, kemudian volume, ya, kemudian jam, kedua, kemudian resto, dan maka langsung seperti ini. Ya, sekali lagi, maka kalau kalian nantinya bingung dalam membuat result itu rumusnya adalah tadi sama dengan kita klik sama dengan terus klik item pekerjaan, nama item pekerjaan, kemudian di situ ada simbol diganti dan dari titik jadi koma. kemudian tutup koma, buka kurung kotak, maka petik 2, kemudian jam, kemudian volume, kemudian ada rumus dan, petik 2, tutup kotak, kemudian petik 2. Kami bilang nah, kalau ingin merubah itu bisa langsung ke volume. Misalkan Pak, saya ternyata ada perubahan volume di lapangan, dan kita rubahnya adalah di dalam kolom volume, maka dia otomatis di resource-nya, termasuk harga-harga yang lainnya. Itu kalau di Excel ya. Nah, kalau misalkan Pak, saya sudah copy paste di dalam MS Project, ya. Saya sudah copy paste di MS Project, kemudian saya mau mengubahnya di MS Project. Apakah bisa? Bisa. Maka double klik, ya. Kita masukkan unitnya ini, kita ubah. Misalkan kita ganti 100 meter, bisa oke. Kan juga bisa. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Jadi tugas kalian di rumah, silakan melakukan ini, ya, terkait dengan keseluruhan itu, ya, sehingga nanti akan muncul project seperti yang tadi, ya, sehingga nanti di dalam view tabel kemudian cost akan muncul total cost per segmen ini harus sama dengan yang ada di dalam RAB. Kalau desimalnya keliru, ada yang salah, maka volume kalian juga salah. Ya, tuh. Nah ini, pastikan ini akan sama dengan head to head dengan yang ada di soal. Jadi kalau di sini maka set desimal-desimalnya itu akan sama, baik itu semua item. Nah, kalau koma desimalnya ada yang keliru atau tidak, Pak ini kok nilainya harganya masih 0, nah, maka volume itu tadi yang masa titik koma tidak semua terbaca dengan yang sama titik komanya. Siap. Oke. Jadi biasanya ini digunakan untuk ketika kalian memang data kalian itu yang didapatkan hanya BOP. Ya. Ketika tender itu kalian hanya dapat BOP saja, sehingga bukan analisa. Ya. Sehingga kalian mau nggak mau harus mengikuti dengan kondisi tadi, dengan membuat resource name-nya
atau dalam resource sheet-nya itu menggunakan langsung general item pekerjaan tersebut dengan volume dan sebagainya. Sehingga kalian akan bisa mempresentasikan ketika kalian melakukan tender atau pengadaan atau penawaran ya terhadap proyek itu, tahu perkiraan terkait dengan durasi, item yang harus dikerjakan apa saja dulu, kemudian nanti biayanya berapa. Nah, fungsinya yang kedua juga di dalam resource name itu, maka terkait dengan informasi ya, atau jika nama di situ ada detail information. Maka di sini ya, di sini kan ada dua plottingan seperti ini. Ya. Maka di sini bisa kita masukkan terkait dengan resource grid ya, grafik terkait dengan pekerja tadi. Nah, atau misalkan di situ ada terkait dengan di slide research terkait dengan research. Enggak, tetap diganjar, volume cuma pekerjaan tabelnya ini berapa dipilih yang sisanya. emang itu manual. Ini masih diganti. Iya, mana Pak? Pas ini. Nah, slide-nya dari sini. Ini fixnya bukan yang ini fixnya di sini. Mungkin karena masukin semua atau ada yang Paling ya. Nah, di sini kan ada detail pekerjaannya terkait dengan pengukuran. Nah, ada dua di sini. Nah, jadi yang atas itu adalah patokan terkait dengan scheduling awal. Dan sedangkan yang di bawah itu ada realisasi. Jadi itu kita akan tahu tanggal sekian itu persentase progresnya sekian kubik, sekian meter kali dan sebagainya. Jadi segmentasi itu sama ketika kalian melihat di dalam modul kemarin yang saya bagikan, ya, di mana di situ di dalam modul terkait dengan seperti yang ada di sini. Jadi di situ di dalam suatu ini, jadi dalam hal tersebut maka ada dua terkait dengan jumlah item pekerjaan dan yang di bawah adalah harga per harinya. Ini ada timeline per hari. Gitu. Misalkan progres pertama ini ada 52, sekian kubik, 52 harga yang dibutuhkan perkiraannya sekian. Berarti otomatis kalian juga bisa melakukan scheduling perkiraan per hari ini habisnya berapa juta, hari ini berapa juta dan sebagainya. Otomatis ya. Jadi kalau selama kita melakukan perkiraan di dalam Excel itu kan hanya progres, ya, hanya bobot terkait dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau di MS Project itu kita bisa menganulir terkait per itemnya, per pekerjaannya dan sebagainya. Misalkan tadi beton precast dan atau beton dan sebagainya, tanggal sekian itu mengerjakan habis berapa perkiraan volumenya. Nah, volume ini dibagi dari total itu dibagi berdasarkan durasi. Ya. Kecuali kalau ada lembur maka akan bisa trade bisa lebih dari volume pembagian tadi. Misalkan proporsi aja. Hari ini 10, besok lembur sehingga menjadi 20, besoknya lagi tidak lembur tetap 10. Itu proporsi itu. Itu kita sudah by system. Kita hanya memasukkan durasi, terus volume total, ya, standar tadi dan sebagainya. Itu akan muncul seperti ini. Nah, maka semua terkait
dalam satu segmentasi terkait dengan scheduling itu akan muncul, ya. Termasuk juga pekerja. Saya hari ini pekerjanya ada yang sekian Pak jumlahnya dan sebagainya. Saya mengeluarkan berapa ya perkiraan untuk minggu depan dan sebagainya. Itu juga bisa. Ini bisa dikaitkan dengan real di lapangan sesuai progres, bisa dikaitkan perencanaan di awal di konsultan MK bisa. Tergantung dari kalian melakukan segmentasi terkait dengan sistem tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Maka di sini kita bisa lihat per item ini kurang lebih sama. Lebih sama. Cuma ini lebih detail. oke. Ya, alokasi tenaga kerja itu bisa menggunakan ini segmentasi. Nah, ini juga bisa dikaitkan tadi, misalkan total pekerjaan yang di real di lapangan berapa jam, dengan durasinya dan sebagainya, sehingga nanti di dalam detail itu berdasarkan volume yang akan dikerjakan ke depannya sisanya berapa, itu juga bisa. Ya, misalkan per hari itu seharusnya standar volumenya sekian, tetapi realnya berkurang, maka minggu atau hari berikutnya langsung otomatis dia akan menarget sisanya dibagi dengan sisa durasi. Jadi dalam modul itu sangat konkret terkait dengan informasi yang ada di pekerjaan dan tugas dan sebagainya. Nah ini, jadi dalam resource ini tadi itu kita bisa masuk ke dalam segmentasi berapa jam pekerja dalam segmentasi ini juga bisa. Misalkan solar itu per hari kita beli. Nah, itu perkiraan uangnya berapa? Sesuai dengan kita masukkan real, hari ini per harinya 10 liter, besok bisa jadi 10 juga bisa. Pembagiannya bisa tergantung update per harinya nanti. Jadi kalau memang nanti lebih detail, silakan kalian masuk ke dalam modul itu untuk melakukan analisa. Nah, ini biasanya digunakan untuk kalian yang mau percepatan fast track dan sebagainya terkait dengan studi kasus tugas akhir, itu bisa menggunakan. Dengan percepatan menggunakan pekerja berapa, kemudian berapa perkiraan uangnya, sisanya dan sebagainya. Nah, jadi memang di sini kita terkait dengan pekerjaan dan volume yang harus dikerjakan. Ini tidak tahu ini tidak seberapa jelas di modul semua akan terlihat terkait dengan tools dan urutan pekerjaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Gimana? Setelah masuk banyak nah. Kalau di dari salesnya ketemu, maka kalian silakan kontrol di cost.
sudah Disamakan di Excel-nya kan ya Pak? apa Disamakan dengan Excel-nya. sudah itu aja. Jadi itu silakan tahap itu ngebantu. dengan dicek secara keseluruhan. Karena ada yang Nah minggu depan itu kita terkait dengan progresif ya, progres terkait dengan scheduling ya. Kita lakukan analisa terkait dengan apa yang ada di tiap item pekerjaan sehingga nantinya kita akan membuat berkas soal ya, report laporan ya, yang ada di dalam kayak gini tadi gimana view detail terus ini gancartnya karena minggu Nah, ini kelima kita sudah ini masuk Revit. nah Jadi silakan mulai sekarang instalasi terkait dengan Revit aplikasinya jangan memaksa terlalu berat ya. Cukup dengan versi yang berarti mana yang real mana yang sudah ini rencana tahun-tahun realnya ini 18 cuma kayaknya belum sampai sini sih ini kan cuma dijelasin sekilas belum praktek sampai sini ada yang tanyakan. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau misalkan ada mau pergantian itu mungkin di hari Senin depan itu kita mulai jam 9.20 ya. Kalau misalkan hari Selasa